Puji nama Tuhan, saya mengucapkan salam damai sejahtera untuk saudara-saudaraku yang ada di Papua, yang ada di Batam, yang ada di Jakarta, yang ada di Kudus, yang ada di Sukoharjo, dan juga yang ada di Semarang, dan juga yang ada di rumah juga. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa kembali untuk datang kepada Tuhan. Kita akan pujian kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan hari ini, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Segalanya bagiku.
ini kami kembali datang kepada Engkau di dalam Sabat yang indah ini Tuhan. Kami rindu, kami boleh dibawa oleh Tuhan masuk dalam kuasa Tuhan lewat ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu sebelum kami mulai ibadah kami, Tuhan kembali kuduskan tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami, supaya kami benar-benar dilayakkan masuk hadirat Tuhan lewat ibadah Sabat pada kesempatan ini. Terima kasih, terima kasih. Maka kami percaya di saat ini juga Engkau sudah ada di tengah-tengah kami sebagai Imam besar yang agung. Engkau telah hadir untuk membawa kami, untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan berkat-Mu, untuk menyatakan kasih setia Tuhan lewat ibadah Sabat pada kesempatan ini. Oleh sebab itu mohon kemurahan Tuhan, Engkau berkenan menyatakan kasih dan cinta Tuhan lewat ibadah ini. Kami boleh benar-benar merasakan hadir-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan setia Tuhan. Maka pada saat ini juga kami percaya, di saat kami akan mulai ibadah kami, kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa setan tidak tinggal diam, tetapi mereka berusaha untuk mengacaukan kami. Oleh sebab itu kami bersama satu hati untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa setan dalam bentuk Bapa-Mu juga dalam nama Yesus pergi sekarang. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih, terima kasih. Maka sekarang kami akan mulai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita anggap syukur kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah memberikan kita kesempatan kembali kita bisa beribadah dalam nama Tuhan. Kita akan berikan hati kita dari hati yang paling dalam supaya kita bisa percaya dan juga mendapatkan kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan kembali pujian kita dengan sukacita kita. Ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita berkata atas pujiannya. Kita akan naikkan pujian kita dengan sukacita. Dan sama-sama bangkit diri saudara. Kita
kekuatan di saat kita bisa memuji Tuhan dari hati pengen benar. Maka ucapan syukur itu muncul dan kekuatan dari Roh Tuhan itu bisa kita nikmati. Kita hargai dengan sungguh-sungguh Tuhan yang memelihara kita sebagai imam besar dan pembantu kita. Puji nama Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Kembali kita akan pujian kita. Kita akan berikan hati kita untuk mengasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Ku tidak
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. bersama kita tundukkan kepala. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan cinta Tuhan, atas kemurahan dan rahmat Tuhan, sehingga pada Sabat pagi hari ini kami boleh memuji, membesarkan, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biar setiap pujian yang kami lakukan kiranya menjadi berbau harum di hadapan Tuhan, bagaikan mesbah dupa yang mengepul untuk keagungan dan kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka setelah kami memuji Engkau, ini saatnya kami akan menerima taburan benih firman-Mu. Mohon kemurahan Tuhan, Engkau berkenan kembali menyucikan, menguduskan kami semuanya, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang di rumah masing-masing, baik di dalam kota Semarang maupun di luar kota Semarang, bahkan di pulau Bali dan Papua. Mohon kemurahan Tuhan, Engkau jamah kami semuanya, tubuh kami, jiwa kami, roh kami, supaya kami bersama-sama boleh menghargai pribadi-Mu yang segera berfirman kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu saat ini, Engkau juga menjamah bibir hamba-Mu, supaya bibir lidah ini bisa Kau pakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Roh Kudus turun saat ini, supaya kami boleh merasakan hadir-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan, untuk membuat kami semakin hari semakin tumbuh dan tumbuh sampai kami berbuah-buah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dengan suasana surga saat ini, supaya kami di rumah masing-masing boleh Tuhan merasakan hadir-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera kepada saudara semuanya, baik yang di tempat ini maupun saudaraku yang di rumah masing-masing, baik yang ada di Semarang, di kota Semarang tercinta, juga saudaraku yang di luar kota Semarang, dan juga saudaraku yang ada di Bali maupun di Papua. Kiranya Tuhan Yesus pada kesempatan ini boleh menjamah kita masing-masing, supaya kita mendapatkan kasih kemurahan Tuhan melalui firman yang segera kita dengarkan bersama, memberkati dan menguatkan serta menumbuhkan kita semuanya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, pertama-tama saya sampaikan Shalom. Shalom.
Salam kasih Tuhan kepada kita semuanya. Pada hari-hari ini tanpa terasa kita sudah mendekati hari kenaikan Tuhan Yesus, tepatnya pada hari Kamis yang akan datang. Oleh sebab itu saat-saat ini kita boleh mereview kembali, ya, kita boleh mengingat kembali kejadian sebelum Tuhan naik ke surga. Dan kita semuanya tentu sudah membaca dan sudah mengerti, bahkan hafal bagaimana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan setelah Tuhan Yesus bangkit. Maka kalau kita perhatikan bersama bahwa sebelum Tuhan naik ke surga dan setelah Tuhan Yesus bangkit, di dalam Injil Yohanes ada 4 hal yang terjadi, ya, di mana 4 hal ini Tuhan Yesus benar-benar menguatkan pengikutnya, terutama kepada murid-muridnya, sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi untuk bekerja di dalam Tuhan. Pada saat kesempatan yang pertama adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ya, di Injil Yohanes 20. Kalau kita baca ayat 11, di situ dinyatakan bahwa saat itu Maria sudah berada di dalam kubur, ya, tetapi mendapati kubur kosong, ya, maka dia menangis, ya, sepertinya Maria putus asa. Tapi kemudian ada suara yang memanggil dari belakang, ya, dan Maria menganggap bahwa itu tukang kebun, ya, sampai mengatakan karena pikiran Maria ini adalah, ya, mayat yang Tuhan Yesus dicuri, maka yang dianggap tukang kebun itu, ya, dikatai oleh Maria, kalau sekiranya engkau yang mengambil mayat Tuhanku, sekarang juga kembalikan. Dan di situ terlihat Maria, ya, meneguhkan hatinya, ingin memperoleh mayatnya Tuhan. Ya, rasanya kalau tidak ada Tuhan sudah putus asa, tetapi kemudian Tuhan dari belakang memanggil, "Hai Maria." Saat itu Maria langsung mengenal itu suara Tuhan Yesus, langsung menyembah, "Oh Rabbuni," tapi Tuhan menolak, "Jangan menyembah." Itu suatu tanda bahwa di saat-saat itu Tuhan, ya, mengembalikan hati Maria supaya tidak putus asa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada para murid-muridnya yang saat itu dalam keadaan takut yang luar biasa, sehingga pintu-pintu dikunci. Semua pintu dikunci karena takut penguasa Israel, ya, atau kerajaan Roma datang untuk menghakimi mereka. Mereka takut sekali. Ya, saat itu Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir, datang dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Di situ Tuhan datang melepaskan ketakutan murid-muridnya. Jadi Tuhan sudah datang kepada Maria, ya, mengembalikan supaya tidak putus asa. Kemudian Tuhan datang yang kedua kepada murid-muridnya, ya, supaya mereka lepas dari ketakutan. Kemudian yang ketiga, khusus pada saat itu Thomas tidak ada, ya, Thomas tidak ada. Maka suatu saat Tuhan juga menampakkan diri kepada Thomas, karena Thomas tidak percaya kalau yang bangkit itu Tuhan Yesus. Maka Thomas disuruh mencucukkan jarinya ke lubang yang bekas dipaku. Thomas baru percaya. Jadi yang ketiga ini Tuhan justru, ya, melepaskan Thomas dari ketidakpercayaan. Jadi putus asa, ketakutan, ketidakpercayaan itu benar-benar disingkirkan oleh Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dan yang terakhir di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Kenapa? Saat itu Petrus, ya,
rupanya mengajak kawan-kawannya untuk kembali ke profesi lamanya. Sehingga akhirnya pada semalaman mereka mencari ikan, tidak mendapatkan. Kemudian datang Tuhan Yesus berada di pantai. Pada saat itu Tuhan mendatangi mereka, mengatakan, adakah kamu lauk pauk? Saat itu mereka mengatakan, tidak ada. Sebab kami sudah semalaman mencari ikan, tapi tidak mendapatkannya. Kemudian Tuhan menyuruh, sekarang tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka ditebarkan, maka sampai mereka kesulitan untuk mengangkat hasilnya. Tetapi Tuhan punya maksud. Tuhan saat itu tidak membutuhkan ikan itu, sebab Tuhan pada saat itu sudah membawa arang, di atasnya ada roti dan ikan. Artinya Tuhan tidak menghendaki Petrus dan kawan-kawan kembali ke profesi lama sebagai penjala ikan, sebab Tuhan menghendaki mereka sebagai penjala manusia, sehingga Tuhan bisa sediakan semuanya. Tidak perlu hasil dari mereka, walaupun Tuhan yang menyuruh beberapa ikan bawalah kembali, tapi bukan itu tujuan utama, tapi mengembalikan porsi dari rasul-rasul, kembali menjadi rasul pemberita Injil yang benar, yang kuat, tidak terpengaruh dengan profesi yang lama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan mereka bisa mengikuti jejak Tuhan, naik ke surga. Jadi tujuannya mengikuti jejak Tuhan, karena waktunya saat itu sudah mepet sekali, di mana Tuhan sudah harus naik ke surga. Nah, demikian saudara dan saya, bahwa kita semuanya dipersiapkan untuk bisa bersama-sama untuk naik ke surga, dijemput Tuhan. Maka hal-hal yang berkaitan dengan keputusasaan, yang berkaitan dengan ketakutan, yang berkaitan dengan ketidakpercayaan, bahkan berkaitan dengan profesi lama, hidup lama, harus benar-benar disingkirkan. Sebab Tuhan akan membawa mereka semuanya menjadi pekerja-pekerja di dalam Tuhan, yang selalu membawa ke arah kenaikan, pengangkatan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan menyatakan semuanya itu, maka Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes ini memanggil ketua dari para murid itu, itulah Petrus secara khusus. Secara khusus Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus supaya Petrus ini bisa nanti menjadi seorang gembala yang bisa membawa domba-dombanya atau jemaatnya terangkat seperti Tuhan Yesus. Mari kita akan bersama-sama membaca dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Inilah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, secara khusus Tuhan memanggil Petrus sebagai orang yang paling tua murid-muridnya. Mari. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertama, terus kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang kedua. Terus kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kalinya Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Terus 18, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin, puji Tuhan. Sering kita membaca ayat-ayat ini, bahkan beberapa kali sudah kami sampaikan tentang hal ini. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan akan berbicara, ya, seperti Tuhan khusus berbicara kepada Petrus. Demikian pula Tuhan juga akan berbicara pada kita secara khusus juga. Dan secara khususnya adalah dikatakan Tuhan sampai mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku," sampai 3 kali. 3 merupakan suatu hal yang terbesar. Ya, artinya apa? Artinya kalau Tuhan sampai mengatakan 3 kali, Tuhan ingin menyatakan bahwa penggembalaan itu adalah suatu perkara yang sangat besar. Penggembalaan itu suatu, ya, hal yang sangat besar di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu setelah mengatakan 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku," Tuhan menunjuk langsung pribadi Petrus dengan 2 hal. Yang pertama adalah ketika Petrus masih muda, dia boleh mengikuti dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah tua, maka dia harus terikat dan sebagainya. Cuma lebih khususnya kita akan baca kembali, ya, pernyataan Tuhan pada Yohanes 21 tadi, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, ya. Coba kita akan ulang kembali. Di sini Tuhan berbicara sangat penting kepada Petrus tentang penggembalaan. Ya, Yohanes 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Aku berkata Yesus kepadamu, mengatakan, "Aku berkata kepadamu, Petrus, ya, sesungguhnya ya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, ya, terus, dan engkau berjalan kemana saja ya, kau kehendaki." jadi ketika engkau masih muda, kata Tuhan, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Terus, Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, tetapi saat engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikut engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau dan orang lain membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Terus, Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." terima kasih, saudara. Ya, di sini Tuhan memberikan satu pengertian kepada kita semuanya bahwa pada saat itu Tuhan berbicara tentang penggembalaan. Artinya apa? Artinya bahwa sebelum dia terangkat ke surga, harus terjadi suatu penggembalaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena selama itu, ya, masih belum ada penggembalaan, tetapi masih satu atap seperti bersama Yesus. Yesus sebagai kepalanya saat itu. Ya, tetapi kalau Tuhan Yesus sudah di surga, maka kelompok-kelompok itu perlu gembala. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan berpesan kepada Petrus supaya memperhatikan penggembalaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-19, ya, dikatakan di situ, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memegang Allah. Di situ Petrus dalam keadaan yang sudah tua. Ya, di situ Petrus dalam keadaan yang sudah tua, bukan muda lagi. Ya, sesudah itu Tuhan mengatakan, "Ikutlah aku." Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa penggembalaan yang Tuhan maksudkan supaya mengikuti jejak Tuhan
bisa naik ke surga, terdapat pengangkatan oleh Tuhan atas penggembalaan itu, maka yang diharapkan Tuhan, penggembalaan itu bukan penggembalaan yang muda lagi, tapi penggembalaan yang sudah dewasa atau sudah tua. Sebab di dunia ini, di dalam gereja Tuhan sekarang memang terdapat dua penggembalaan ini yang tanpa disadari oleh gereja-gereja Tuhan, yaitu yang pertama adalah penggembalaan yang masih muda, yang kedua adalah penggembalaan yang dewasa. Ya, maka pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar ya seperti apa penggembalaan yang masih muda itu, dan seperti apa pula penggembalaan yang sudah dewasa atau sudah tua, yang dikatakan Tuhan, ikutlah aku. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bicara tentang penggembalaan yang masih muda. Ya. Kita tahu penggembalaan yang dimaksud di sini bukanlah menunjuk waktu pelayanan mereka, bukan menunjuk itu. Mungkin pelayanan yang baru atau pelayanan yang sudah lama, ya itu bisa terjadi dua hal. Bisa terjadi pelayanan itu menjadi muda, juga bisa pelayanan itu menjadi sudah dewasa. Ya, semua yang bisa melihat adalah dari kacamata Tuhan lewat firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita bisa melihat di mana itu penggembalaan masih muda, dan dengan firman pula kita bisa lihat bagaimana di mana itu penggembalaan yang sudah dewasa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan dua hal. Penggembalaan yang masih muda itu mempunyai ciri dua hal. Yang pertama dikatakan Tuhan saat itu, ya kalau kami masih muda, kamu mengikat pinggangmu sendiri. Ya. Kemudian berjalan kemana saja kau kehendaki. Itu kalau penggembalaan masih muda. Ya. Sementara kalau penggembalaan yang sudah tua, ya, yang sudah dewasa, tadi dikatakan engkau akan mengulurkan tanganmu, engkau akan diikat oleh orang lain, engkau akan pergi ke tempat yang di mana engkau tidak kehendaki. Kita akan bicara ya tentang penggembalaan masih muda. Cirinya tadi dua, yaitu mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Mengikat pinggangmu sendiri, ya, ikat pinggang ini bicara penampilan. Ya, kalau di dalam ejaan bahasa Jawa, ya pakailah pakaianmu sendiri, bukan ikat pinggang. Ya, pakailah pakaianmu sendiri. Artinya suatu penampilan. Jadi penggembalaan yang masih muda, ya, itu ditandai yang pertama adalah mengutamakan penampilan secara jasmani. Ini gereja yang masih muda, penggembalaan yang masih muda ditandai adalah penggembalaan yang mengutamakan penampilan secara jasmani untuk kebanggaan diri. Ya, untuk kebanggaan diri. Jadi kalau kita perhatikan, ini menitik beratkan pada penampilan diri sendiri. Akhirnya berlanjut sampai yang diperhatikan adalah diri sendiri. Oleh sebab itu Rasul Paulus bicara kepada jemaat Ibrani, ya, di mana di situ dikatakan, ya ada satu sidang jemaat yang sudah lama, ya, atau gereja yang sudah lama, tetapi dipandang dari sudut waktu, seharusnya mereka sudah banyak yang jadi pengajar. Kalau pengajar kan tidak untuk dirinya sendiri, justru banyak untuk orang lain. Ya. Maka Rasul Paulus katakan, ini adalah gereja kanak-kanak, gereja-gereja yang muda. Kalau mereka hanya memperhatikan penampilan diri sendiri, disebut oleh Rasul Paulus, itulah anak-anak. Coba kita baca Ibrani 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai 13. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, ya, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, terus
Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Terus? Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Terus 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Terima kasih. Jadi disinilah kalau kita melihat perkembangan gereja Tuhan, tidak memandang itu dari sisi waktu atau besar kecilnya gereja, tidak. Tetapi Tuhan mengatakan pada Petrus, gereja yang masih muda itu, penggembalaan masih muda, ditandai yang pandangannya adalah mengarah kepada kebanggaan diri pada hal-hal yang jasmani. Itu masih muda, sehingga mereka berpikir pun untuk diri sendiri. Seperti anak-anak berpikir juga untuk diri sendiri. Belum bisa mengulurkan tangan kepada yang lain. Di nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah salah satu dari ciri daripada penggembalaan yang masih muda, dalam konteks tidak memandang lama atau barunya gereja atau besar dan kecilnya gereja. Itu tanda yang pertama. Kemudian kita lihat tanda yang kedua dari gereja yang masih muda atau penggembalaan pemuda adalah berjalan menurut kehendaknya sendiri. Kalau berjalan menurut kehendaknya sendiri, berarti tidak menurut kepada kebenaran firman Tuhan. Yang diandalkan adalah pikiran manusianya, bukan kebenaran dan kekudusan daripada firman Allah. Dan saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan tanpa terasa terbuai dengan penggembalaan yang masih muda ini, sehingga banyak di antara kita semuanya, tubuh Kristus itu kadang-kadang tidak bisa dibedakan mana yang anak Tuhan dan mana yang bukan anak Tuhan. Kenapa? Karena sama-sama mereka hidup menuruti kemauan sendiri. Rasul Paulus juga bicara kepada anaknya yang dikasihi, yaitu Timotius. Karena Timotius itu diserai sidang jemaat, maka Rasul Paulus mengirim surat kepada anaknya yang namanya Timotius. Hati-hati dengan keadaan gereja Tuhan, keadaan manusianya pada akhir zaman ini. Sebab mereka banyak yang menuruti kehendak mereka sendiri di dalam penggembalaan, di dalam pelayanan. Mari kita lihat cirinya bagaimana. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ini keadaan akhir zaman dan terjadi di dalam gereja Tuhan. Apa yang terjadi? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar sekarang ada dan terjadi, apalagi pada saat corona ini. Sulit sekali, ekonomi sulit, apa-apa sulit dan sebagainya. Dan ini memang terjadi bahwa pada hari terakhir masa yang sukar itu terjadi. Dan sekarang mulai terjadi. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. Terus mereka akan menjadi pemfitnah. Terus mereka akan berontak terhadap orang tua. Terus dan tidak tahu berterima kasih. Terus tidak mempedulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini yang terakhir yang tadi. Terima kasih. Lebih menuruti hawa nafsu berdaging, perkara jasmani, daripada menuruti firman Allah. Kenapa? Karena maunya berjalan sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka apa
apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sekarang juga sudah terjadi di dalam gereja Tuhan, di semua organisasi gereja di seluruh dunia ini. Ya, tidak hanya satu tapi seluruh dunia hampir merata bahwa keadaan manusia akhir zaman ini sudah menimpa gereja Tuhan. Sehingga kalau kita melihat yang pertama bahwa mereka mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, sekarang juga sudah terjadi di dalam semua gereja Tuhan. Ya, di antara mereka banyak yang mengarahkan pandangan dalam penggembalaan itu kepada harta dan kekayaan, dan bukan kepada kebenaran firman Allah. Ini di dunia ini sudah terjadi. Ya, di dunia. Ya, gereja-gereja, semua gereja sudah ya terlindas dengan perkara ini. Mungkin satu organisasi di sininya baik, tapi di lain pihak di sana seperti itu. Ya, jadi kita sudah bukan bicara organisasi per organisasi, tapi dalam satu tubuh Kristus ini sudah banyak yang terkontaminasi dengan ajaran yang mengarahkan pandangan kepada harta kekayaan, sehingga arahnya mencintai diri sendiri. Tidak sampai di situ. Setelah mereka mencintai diri sendiri karena mereka merasa hebat di dalam pelayanan karena hartanya banyak, kemudian jadi sombong. Ya, sombong. Ya, dikatakan Rasul Paulus menyombongkan diri. Ya, kalau nyombong diri, kerendahan hati semakin melorot. Ya, kerendahan hati semakin menyusut. Padahal Tuhan Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Ini sudah mulai tidak ada. Ya, karena saking terlalu mengagungkan kehebatannya. Kemudian setelah seperti itu, mereka mulai berontak kepada orang tua. Orang tua ini adalah orang tua rohani, itulah pribadi Yesus. Mereka mulai memberontak firman Allah. Kebenaran firman Allah mulai diberontak. Ini terjadi ya. Sekarang sudah banyak terjadi ya. Mereka mengajarkan ya firman Allah dikurangi, firman Allah ditambahi supaya enak. Ini kan pemberontakan terjadi. Jadi firman Allah yang murni itu sudah banyak dimanipulasi. Kenapa? Menuruti kehendak sendiri yang pikirannya mengenakan sidang jemaat. Ya, setelah itu, ya karena masing-masing punya pemikiran seperti itu, ya mereka mulai berlomba. Ya, akhirnya karena berlomba, mereka mulai bersaing, mulai menjelekkan satu sama lain. Wah, itu jelek, oh itu kurang baik dan sebagainya. Ini terjadi dalam satu tubuh Kristus. Bahkan kalau kita ya sempat mendengar ya polemik 3 pemimpin besar di Indonesia yang saling menyerang, kita prihatin saudaraku. Ini keadaan kejaman seperti ini, dan itu terjadi. Ini iblis sangat dominan untuk menyetir mereka supaya sidang jemaat itu mengikuti cara berpikir mereka, bukan kebenaran firman Tuhan, bukan kerendahan hati. Ya, akhirnya mereka mulai berlagak tahu dan sebagainya, seolah-olah mereka adalah malaikat yang luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan, disinilah iblis bekerja dengan keras, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini harus terjadi karena iblis berusaha untuk menghancurkan kekuatan penggembalaan. Ya, kalau mereka dikatakan saling menyerang, bersaing satu sama lain, maka Rasul Paulus pernah bicara kepada jemaat Korintus, inilah penggembalaan muda, inilah Kristen kanak-kanak yang sukanya saling menyerang, bukan membangun, bukan bersekutu, bukan menyatukan diri dalam satu pembentukan tubuh Kristus. Ini mudah. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai
ayat yang ke-7. Ini terjadi pada jemaat Korintus seperti itu, saling menyerang karena mereka masing-masing merasa hebat. Ya, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa dalam Kristus itu penggembala yang masih muda, belum dewasa. Terus Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. ya, 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, Ada perselisihan. karena Terus hal itu menunjukkan bahwa Ya. kamu manusia duniawi Terus? dan bahwa kamu hidup secara manusia. iya, terus 4. Karena jika yang seorang berkata, Ya. aku dari golongan Aku Paulus, dari golongan Paulus. dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, Aku dari golongan Apolos. Yang lain? bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, terus? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Iya, ayat 6. Aku Rasul menanam, Paulus katakan, aku menanam. Apolos menyiram, Apolos mengatakan, aku menyiram. tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tetapi Tuhan itu diberikan pertumbuhan. Terus Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. amin. Terima kasih. Jadi berikan suatu pengertian bahwa Tuhan mengatakan kepada Petrus, penggembala yang masih muda, tandanya seperti ini, menampilkan pribadinya secara jasmani yang luar biasa, dan selalu tidak bisa terbangun satu pembentukan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saat Tuhan mengatakan Petrus masih muda, Tuhan belum mengatakan pada Petrus, ikutlah aku, belum. Ya, karena pada saat Tuhan mengatakan ikutlah aku, Tuhan melihat, Tuhan menghendaki Petrus harus di dalam penggembalaan yang sudah dewasa. Baru Tuhan mengatakan ikutlah aku. Coba dibaca kembali Yohanes 21. Ya, kita kembali Yohanes 21 ayat 18b dan ayat yang 19. Ya. Tetapi Yohanes 21 ayat 18b. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, Tetapi jika engkau sudah menjadi tua engkau akan mengulurkan dan tanganmu, engkau mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan dan mengikat orang engkau, lain akan mengikut engkau dan membawa engkau ke tempat dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Terus Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Terus Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, jadi Tuhan mengatakan ikutlah aku itu menunjuk pada penggembalaan yang sudah dewasa. Bukan gembala masih muda yang suka berselisih, yang suka menampilkan dirinya secara jasmani, merasa hebat dan sebagainya. Tapi penggembalaan yang sudah dewasa. Disebutkan, dikatakan saat Petrus dikatakan akan mati, itu sudah dewasa, sudah tua. Itu yang Tuhan cari. Ya, jadi Tuhan mencari suatu pelayanan penggembalaan yang sudah dewasa itu diperbolehkan ikut Tuhan kemana? Naik bersama Yesus. Ya, kalau muda, Tuhan tidak mau. Tuhan mencari penggembalaan yang sudah tua, pelayanan yang berkualitas dewasa. Sekarang kita lihat penggembalaan yang sudah tua atau dewasa. Tadi dikatakan ada 3 hal. Yang pertama adalah penggembalaan yang suka mengulurkan tangan. Yang kedua, penggembalaan yang sangat mengikat. Ya, di situ dikatakan orang lain akan mengikat engkau. Ya. Dan yang ketiga, penggembalaan yang mengarahkan pada pandangan yang tidak disukai manusia. Jadi Tuhan ini menghendaki penggembalaan dewasa itu mempunyai ciri-ciri, ya suka mengulurkan tangan,
ya penggembala yang sangat mengikat, dan yang ketiga yang tidak disukai manusia. Aneh. Kalau yang disukai manusia yang mudah, enak, jasmani terus, penampilan diri. Tetapi justru penggembala yang dirindukan Tuhan itu justru yang mengulurkan tangan, yang sangat mengikat dan mengarahkan pandangan yang tidak disukai manusia. Ya. Secara singkat kita akan bicara 3 hal ini, yaitu penggembalaan yang mengulurkan tangan. Ya, itu ada satu praktek, ya. Mengulurkan tangan berarti ada praktek, ya, pelayanan yang ada praktek, bukan hanya teori, tapi ada prakteknya. Ya, praktek yang bagaimana? Kalau dewasa, kita tahu semuanya pasti melalui proses anak, jadi anak muda sampai tua. Artinya apa? Penggembalaan ini harus mengalami suatu hal proses pertumbuhan sampai berbuah-buah. Sehingga pada saat berbuah, maka mereka bisa mengulurkan tangan dan wujudnya adalah kasih. Wujudnya adalah kasih. Kalau muda, semuanya untuk diri sendiri. Tapi penggembala yang sudah dewasa suka mengulurkan tangan. Wujudnya adalah kasih. Dan kita tahu kasih itu bisa terjadi kalau jemaat anak Tuhan melakukan segala firman-Nya. Dengan melakukan segala firman-Nya, maka akan mendapatkan pertumbuhan dan akan mendapatkan buah yang dari Tuhan. Itu sebenarnya yang dirindukan Tuhan kepada kita semuanya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17a, ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17a. Inilah ulur tangan, ada tanda kasih. Jemaat penggembalaan yang dewasa selalu ada kasih, dan kasih itu ditandai melakukan segala firman-Nya. Ya, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17a. Ya, Jikalau kamu mengasihi aku, ya, kamu akan menuruti ini tanda segala kasih. perintahku. Ya, menuruti segala perintah Tuhan. Harus praktek, menuruti ada praktek. Mengulurkan tangan ada tanda praktek. Terus 14. Aku akan minta kepada Bapa, Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu dan seorang Dia penolong akan yang berikan lain, kepadamu seorang penolong yang lain. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, Siapa itu? yaitu Roh kebenaran. Amin. Itu buahnya. Jadi buahnya adalah Roh Kudus. Gereja yang dewasa, penggembala yang dewasa akan mengarah sampai menerima kepenuhan Roh Kudus. Itu arahnya. Ya. Kalau Roh Kudus yang berbicara, maka roh dunia akan semakin terdesak. Ya, sifat mudanya akan semakin terdesak. Tapi yang dewasa, yang bisa memberi, yang bisa mengasihi, akan semakin menonjol. Karena apa? Karena ada buah Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki kita harus bertumbuh. Karena dewasa itu tidak mungkin orang lahir langsung dewasa, tidak. Tetapi harus bertumbuh. Artinya Tuhan menghendaki kita adanya suatu pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan kita tidak mungkin jadi dewasa. Untuk tumbuh kita butuh makanan, dan makanan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi semakin kita rindu, semakin mencintai, semakin kita selalu menginginkan firman Allah, maka di situ kita ingin tumbuh dan sampai kita berbuah-buah, dan buah itu Roh Kudus, dan kita akan bisa sama. Karena Tuhan Roh, kita juga harus roh. Karena Tuhan tidak daging lagi, dan naik di surga Dia Roh. Dan daging kita semuanya hidup dalam Roh. Makanya buah itu Roh. Mungkin kita bisa menyangkal, oh, apakah harus seperti itu? Tuhan mengatakan lewat Rasul Paulus, ya, walaupun
kita bisa berkata, Maha hebat, bisa berkata pengetahuan kita luas, kita bisa berkobar dengan luar biasa. Tetapi kalau kita tidak tunduk kepada firman Tuhan di dalam kasih, kita tidak ada artinya. Bahkan dikatakan sebagai gong yang berkumandang. Ya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini pernyataan Tuhan oleh Rasul Paulus bahwa setiap kita seharusnya selalu hidup bersandar pada kuasa kekuatan firman Allah yang membuat kita bisa tumbuh. Tetapi kalau kita tidak mau ya menurut pada firman Allah, sama dengan kita tidak ada tanda kasih di hadapan Allah. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Ya, tapi terus jika aku tidak jika mempunyai kasih, aku tidak punya kekal, aku tidak ada praktek melakukan firman Allah, terus aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. terus dua, Sekalipun aku mempunyai karunia untuk karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh memiliki pengetahuan, seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, terus tapi jika aku tidak mempunyai kasih, tetapi jika aku tidak mau tunduk dan menurut melakukan firman Allah, terus aku sama sekali tidak aku sama berguna. sekali tidak berguna. Terus Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala kalau sesuatu aku yang suka ada padaku, membagi-bagikan, mendermakan sesuatu yang luar biasa kepada orang lain, terus bahkan bahkan tubuhku untuk menyerahkan dibakar. tubuhku untuk dibakar, tetapi Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, jika aku tidak suka melakukan firman Allah, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. amin. Karena firman Allah itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan, bahkan mutlak diperlukan oleh kita bagaikan tumbuhan yang hidup membutuhkan makanan, dan makanan itu firman Allah. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan dikatakan sebagai tumbuhan, kita tidak butuh makanan, bagaimana kita bisa tumbuh? Bagaimana kita bisa berbunga? Bagaimana kita bisa berbuah? Ya, tentu saja tidak bisa. Sebagai ilustrasi, saudaraku, kita dalam pengajaran tabernakel ini kita mempunyai satu pohon di dalam ruangan suci, bagaikan pohon zaitun yang menghijau, ya, bagaikan pohon yang bercahaya. Itu adalah pelita emas, ya, pelita emas di dalam ruangan kudus. Kita semuanya sudah tahu, bahkan di depan mimbar ini juga ada gambar pelita emas. Kalau kita perhatikan pelita emas itu, ya, itu di setiap cabangnya, ya, itu terbagi-bagi atas kelompok. Kelompoknya adalah kelompok tangkai, kuntum, dan bunga. Tangkai bicara pohon, tanaman. Ada kuntumnya, kuntum itu calon bunga, dan bunga. Artinya apa? Pelita emas itu membutuhkan pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan itu baru bisa mengeluarkan cahaya, mengeluarkan tangan. Dan kita tahu bahwa untuk bisa bercahaya, untuk bisa bersinar, dibutuhkan minyak dan api. Dan minyak dan api itu bicara firman Allah. Jadi kalau kita satu kehidupan yang rindu untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan, diangkat bersama Tuhan, maka mau tidak mau yang kita butuhkan, yang sangat-sangat mendasar adalah kebenaran firman Allah. Jadi kalau anak Tuhan sudah tidak suka kepada firman Tuhan, itu sama dengan membunuh dirinya sendiri. Sama dengan orang sudah tidak suka makan, maka akibatnya pasti lemes dan akhirnya mati. Oleh sebab itu kalau kita lihat di rumah sakit, banyak orang sakit tidak suka makan, dokter berusaha memberi makan lewat infus.
Ya, diinfus, diberi makan. Supaya apa? Supaya hidup. Jadi kan Tuhan kepada kita semuanya. Ya, Tuhan menghendaki kita semuanya harus makan. Makan apa? Makan firman Allah. Kalau kita tidak makan firman Allah, kita tidak mungkin akan tumbuh dan tidak mungkin akan berbuah-buah. Kalau kita tidak tumbuh dan berbuah-buah, kita tidak mungkin diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan berbicara kepada Petrus, kamu harus menjadi dewasa, gembala yang dewasa. Penggembalaan yang kamu pimpin adalah penggembalaan yang dewasa, bukan penggembalaan yang muda, yang kanak-kanak. Ya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka selanjutnya ciri dari kedua penggembalaan yang dewasa adalah penggembalaan yang mengikat. Tadi dikatakan, ya, setelah engkau tua, engkau akan diikat oleh orang lain. Itu kata Tuhan kepada Petrus. Ikat ini bicara tentang hubungan penggembalaan antara gembala dan sidang jemaat. Ikatan. Ya, disebutkan mereka saling mengikat. Gembala butuh domba, domba butuh gembala. Ini bicara tentang penggembalaan. Ya. Apa yang mengikat itu? Ya, yang menjadi dasarnya apa? Dasarnya keselamatan jiwa. Jadi kalau Tuhan bicara pada Petrus bahwa dia akan diikat orang lain, seperti Tuhan menghendaki Petrus supaya memelihara setiap jiwa yang dia gembalakan. Semuanya tanggung jawab Petrus. Dan itu terjadi pada gereja sekarang, gereja yang dewasa, penggembalaan yang dewasa, bahwa seorang hamba Tuhan itu bertanggung jawab atas keselamatan jiwa-jiwa domba-dombanya. Jadi kalau domba-dombanya ini membutuhkan keselamatan, inilah di Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus berdoa tiap-tiap hari untuk keselamatan jiwa-jiwa yang digembalakan. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi pertanyaannya, Petrus ya sangat bersungguh-sungguh di dalam menggembalakan domba-dombanya. Tetapi yang perlu dipertanyakan, apakah domba-dombanya itu betul-betul bisa menghargai Petrus sebagai gembala? Nah, pada saat itu ada contoh Ananias dan Safira. Mereka digembalakan oleh Petrus, tetapi mereka tidak jujur di hadapan Petrus. Akhirnya Ananias dan Safira mati. Demikian pula saudara saya, bahwa penggembalaan itu membutuhkan suatu kejujuran antara gembala dan sidang jemaat. Ada hubungan kasih, ada hubungan baik, ya, ada hubungan supaya mereka saling memerlukan dan saling membutuhkan. Ya, sehingga penggembalaan antara gembala dan domba-dombanya itu mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Mengapa begitu? Ya, kelihatannya dalam satu gembalaan itu tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya di sana ada serigala yang sering mengintai. Kalau gembala ya tidak memperhatikan domba-dombanya, bisa saja serigala itu akan menerkam dan membunuh dan memakannya. Oleh sebab itu, kalau di situ dikatakan gembala dan domba harus menyatu terikat, itu bicara tentang penggembalaan yang sudah dewasa. Penggembalaan yang sudah dewasa itu saling mengikat, saling mengikat, saling mengikat. Bagaikan suami dan istri, mereka saling mengikat dan saling membutuhkan. Itu penggembalaan yang dewasa. Sebab apa? Kalau jemaat dan gembala tidak dewasa, maka bisa saja serigala menyerang. Sebab itu mengatakan, akulah gembala yang baik. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan serigala itu mau menyerang? Kita baca Yohanes 10 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ya. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terus
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerabaikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Amin. Terima kasih. Di sini yang menjadi suatu peringatan Tuhan kepada penggembalaan antara gembala dan domba itu, datangnya serigala. Ya, serigala itu yang dikejar domba. Ya, domba. Kalau domba-domba itu dilindungi selalu oleh gembalanya, membawa tongkat, maka serigala itu lari. Tetapi di sini kalau gembala itu yang dipikirkan hanya upah, ya, yang dipikirkan upah atau harta atau kekayaan, maka serigala begitu mudah untuk mencari mereka. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan ikatan ini, ikatan gembala dan domba ini adalah suatu ikatan yang benar-benar gembala itu bertanggung jawab penuh untuk melindungi domba-dombanya, keselamatan jiwa. Itu yang bisa menyelamatkan dari serigala. Jadi kenapa Tuhan mengatakan harus terikat? Jadi gembala dan domba terikat, harus terikat. Ya. Demi apa? Demi keselamatan jiwa. Maka kalau ada domba yang baru terpeleset atau domba baru terseok dan sebagainya, gembala selalu bertanggung jawab untuk bagaimana domba ini sampai sembuh dan bisa kembali bersama-sama. Sehingga ada 99 ekor yang dibiarkan Tuhan. Tuhan mencari yang satu di antara 100 itu, yang tersesat mencari sesat, baru dikumpulkan lagi. Begitulah penggembalaan. Ya, yang penting adalah keselamatan jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan kehendaki penggembalaan yang dewasa adalah penggembalaan yang selalu memperhatikan jiwa-jiwanya, sehingga jiwa-jiwanya semuanya selamat, jangan sampai tercecer dimakan serigala. Ya, oleh karena gembalanya hanya memikirkan harta jasmani terus, sehingga domba-dombanya bisa tercecer. Ya, sebab itu mari kita belajar ya supaya kita menjadi penggembalaan yang dewasa yang selalu mengutamakan keselamatan jiwa. Kemudian yang ketiga, Rasul Petrus tidak ditegur oleh Tuhan, maka Tuhan mengatakan penggembalaan yang dewasa itu selalu mengarahkan pandangan kepada yang tidak disukai manusia, yang tidak disukai manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ini aneh. Ya, penggembalaan yang dewasa itu mengarahkan pandangan pada sesuatu yang tidak disukai manusia. Ya. Pertanyaannya, apa sih yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia? Karena manusia itu cenderung ingin menikmati yang enak dan nyaman. Sonanya enak, sonanya hijau. Itu kebanyakan anak Tuhan juga seperti itu. Kita pergi ke gereja, kita pergi ibadah, yang penting enak dan nyaman. Itu yang dicari. Tapi justru Tuhan Yesus mengatakan pada Petrus, yang tidak disukai oleh manusia, yang Tuhan tidak kehendaki, yang tidak disukai manusia. Saudaraku, mungkin kita berpikir di dalam penggembalaan, di dalam pelayan pekerjaan Tuhan, yang paling tidak disukai manusia, yang paling tidak disukai oleh anak-anak Tuhan di dalam bergereja adalah pengajaran kematian bersama Yesus. Itu yang paling tidak disukai. Tetapi begitu bicara tentang pengajaran berkat, luar biasa. Bicara tentang kemuliaan Allah, luar biasa. Tapi begitu Tuhan berbicara tentang kematiannya, tidak ada yang suka. Ya, tapi justru itu penggembalaan yang dewasa, cirinya adalah penggembalaan yang selalu meninggikan pengajaran kematian Yesus. Sebab di balik kematian itu ada kebangkitan dan kemuliaan. Dan di saat Tuhan menyatakan pengajaran kematian, Dia sudah menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada gereja Tuhan.
Pengajarannya dia harus mati, maka bangkit dan dia naik ke surga. Dengan kata lain, ya, kalau Tuhan mau bangkit, kalau Tuhan mau naik ke surga, harus dimulai mati dan bangkit dulu. Demikian saudara saya, kalau kita rindu untuk bisa naik bersama Yesus, diangkat Yesus, kita harus masuk dalam pengajaran kematian dan kebangkitan. Baru kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu manusia tidak suka. Ya, anak Tuhan tidak suka. Ya, begitu dinyatakan firman Allah mematikan kuasa daging, tidak suka. Karena penggembalaan muda bertentangan atau berbalik arah dengan penggembalaan dewasa. Dengan muda memang enak, ya berkat-berkat terus, ya semaunya sendiri. Tapi begitu penggembala yang sudah dewasa, harus masuk proses kematian. Itu yang paling tidak disukai disukai oleh sidang jemaat, maksud saya. Tapi Tuhan sangat suka akan hal itu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya, apakah rasul-rasul saat itu mereka dalam keadaan sukacita? Apakah mereka selalu mengagung-agungkan pribadinya walaupun mereka mendapatkan kuasa luar biasa sebagai pembeda-pembeda dengan mujizat-mujizat luar biasa? Apakah mereka selalu hidup enak? Hidup menikmati daging yang enak? Tidak, saudaraku. Tidak. Tadi dikatakan bahwa seorang Petrus harus selalu mengulurkan tangan, berbuat kasih. Maka semua gembala-gembala itu memang di dalam mengajarkan adalah ajaran kasih. Tapi kasih yang bagaimana? Itu kasih yang ditandai adanya suatu kematian. Mati gak enak, susah. Sampai seorang dari rasul yang saat Tuhan berbicara kepada Petrus, tanpa disadari seorang ini mengikuti mereka berdua. Ya, pada saat Tuhan mengatakan gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali, sampai Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Ternyata ada seorang mengikuti dia, seorang rasul juga. Rasul ini sangat dikasihi Tuhan, sampai dia bisa menempelkan kepalanya di dada Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus membocorkan rahasia bahwa Yudas Iskariotlah yang nanti mengkhianati aku. Rasul ini luar biasa, sangat dikasihi Tuhan. Tetapi walaupun dia dikasihi Tuhan, apakah dia tidak ada tanda sesama, tidak ada tanda mati? Kita baca dulu Yohanes 21 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Coba kita renungkan bersama. Ini ternyata ada seorang rasul mengikuti pembicaraan Tuhan Yesus dan Petrus. Ya, 20. Ketika Petrus berpaling, Ya. ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Ya. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Ya. Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ya, terus. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ya, terus. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi kalau di situ dinyatakan kita seorang rasul, contoh seorang rasul Yohanes ini dimaksud, ya, mengikuti mereka berdua berbicara, dan Petrus mengatakan dia adalah rasul yang paling dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, ya, sampai Tuhan mengatakan ya rahasianya kepada dia. Kemudian Petrus mengatakan, apa yang akan terjadi dengan dia? Ya, mengapa Petrus mengatakan begitu? Karena Petrus disuruh Tuhan untuk menjadi gembala di dalam penggembalaan yang dewasa. Tapi bagaimana dengan anakmu yang kau kasih? Seperti itu, ya. Petrus sampai bermaksud, kalau saya seperti itu, tugas saya seperti itu, bagaimana dengan dia, murid yang sangat kau kasih Tuhan? Seperti itu, ya. Jawab Yesus apa? Jika aku kehendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang,
tapi itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Terus yang ketiga, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Terus? Tetapi Yesus tidak mengatakan. Tapi Yesus tidak mengatakan seperti bahwa itu. Tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Ya, artinya apa? Murid sebagai contoh yang ini adalah yang berhak menerima pengangkatan hidup kekal. Ya, yang dikasih Tuhan, yang selalu tunduk pada firman ini sebagai contohnya, dia akan menerima hidup kekal. Ya, dikatakan itu tidak mati. Ya, tapi yang mengarah pada hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Sekarang kita renungkan bersama sebelum kita mengakhiri firman Allah, di mana Tuhan menghendaki penggembalaan itu harus dewasa, supaya bisa naik kepada kemuliaan Tuhan. Saya tanya kepada saudara semuanya, apakah Yohanes yang dikasihi Tuhan, yang sangat dicintai Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya, tidak ada penderitaan? Tentu kita menjawab, Yohanes sangat menderita. Di mana? Di Pulau Patmos. Dia menderita luar biasa. Walaupun dia tidak dibunuh seperti rasul-rasul yang lain, tetapi dia justru dihadapkan pada penderitaan yang luar biasa. Tapi di saat dia menderita, disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan di mana? Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kaki dia, di tengah-tengah pelita emas. Dia menyatakan kemuliaan. Di situ kemudian Yohanes diangkat ke surga, bisa melihat. Artinya apa? Kehidupan yang nantinya akan mengikuti Yesus bisa diangkat ke surga adalah kehidupan yang benar-benar di dalam penggembalaan yang dewasa. Kalau sebagai gembala juga gembala yang dewasa. Kalau sebagai domba-domba juga domba-domba yang dewasa di hadapan Tuhan, dengan ciri-ciri selalu mengasihi, selalu tunduk pada kebenaran firman Allah. Selanjutnya, apakah setelah Yohanes menerima janji Tuhan mendapatkan pengangkatan di sorga, apakah dia egois? Apakah hanya memikirkan diri sendiri? Tidak. Ternyata Tuhan menyuruh kepada Yohanes supaya apa yang terjadi, supaya dituliskan semuanya ke 7 sidang jemaat. Artinya jemaat itu juga harus naik ke surga, jangan para gembalanya saja. Coba kita baca Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Wahyu 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12 berkata, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Diponis susah, salib, mati. Jadi dia dirasa dia dikasih Tuhan karena dia mau mati, dagingnya mau mati. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, bukan kenikmatan daging, bukan, dalam kesusahan. Terus dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Dalam ketekunan selalu tekun menantikan Yesus. Terus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Terus pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Apa katanya? Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Terus dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, yaitu ke Efesus, ke Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikia. Ini jemaat akhir zaman. 7 jemaat yang dikelola, yang digembalakan oleh Rasul Yohanes menuju pada gereja Tuhan akhir zaman. Ya, harus mendapatkan berita penggembalaan yang ditandai dengan kematian. Itu harus sampai kepada kita semuanya. Tujuannya apa? Supaya kita nanti bisa naik ke surga. Selama berita salib tidak disampaikan, jemaat bagikan dibodohi,
sebab mereka tidak akan bisa naik ke surga. Oleh sebab itu, terus 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ya, terus. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Terus. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Terus. Pakaian jubah yang panjang yang sampai di kaki. Terus. Dan dadanya berikat-ikat pinggang dari emas. Amin. Kaki dia itu pelita emas. Yang ada di mimbar ini depan pelita emas. Terima kasih. Dan pelita emas itu bicara tentang pertumbuhan sampai berbuah-buah. Tuhan menghendaki kita semuanya sebagai gembala dan sidang jemaat yang saling mengikat ini di dalam penggembalaan yang dewasa itu, supaya penggembalaan yang isinya tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, itulah domba-domba semuanya harus bertumbuh sampai berbuah-buah. Puji Tuhan, ya. Dan berita ini harus disampaikan kepada kita semuanya. Seluruh sidang jemaat harus tahu pertumbuhan itu akan terjadi kalau ada suatu kematian. Kalau biji atau benih itu tidak ditanam dan mati, maka tidak akan tumbuh. Jadi kita akan tumbuh karena kita diajar untuk pertama kali menerima berita salib, berita yang sengsara, berita yang tidak enak, bukan berita enak bagi daging, bukan sama sekali. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Petrus, kamu harus jadi gembala yang dewasa, bukan gembala yang muda, yang isinya kesombongan dan mengagungkan perkara jasmani semata. Sebab itu saudaraku, yang dipikirkan kita adalah apakah kita sampai saat ini termasuk dalam penggembalaan muda atau penggembalaan yang dewasa. Sementara di sini firman Allah selalu dinyatakan yang membuat kita tumbuh semakin dewasa. Tinggal kita masing-masing. Kita mau bertumbuh sampai dewasa atau kita justru menolak firman Tuhan sehingga kita cukup menjadi Kristen yang muda atau Kristen kanak-kanak. Itu pilihan kita masing-masing. Dan di sini sebagai gembala tentu berdoa kepada semua domba-domba supaya domba-domba semuanya dewasa seperti Tuhan kehendaki kepada Petrus di dalam menggembalakan domba-domba dan dia sendiri sebagai gembala. Kalau saat ini kita merasa aku kok sepertinya masih dalam penggembalaan muda yang akhirnya tidak akan bisa ikut Tuhan naik ke surga, maka kita renungkan, kita akan banting setir, kita akan berubah cara kita. Selama kita tidak mau berubah, maka kesempatan untuk ikut Yesus naik ke surga semakin kecil. Tetapi jika kita mau berubah cara hidup kita dengan mau didewasakan oleh firman Allah sehingga kita mau bertumbuh bersama Tuhan dan kita akan berbunga dan berbuah, maka kebahagiaan itulah yang akan kita terima. Tentu kita masing-masing yang selalu merindukan yang terbaik di dalam mengikut Tuhan. Tapi janji Tuhan mengatakan selama kita mengutamakan yang rohani, yang dewasa, justru kita akan kecukupan dengan berkat-berkat yang jasmani. Karena siapapun mencari kebenaran Allah, maka semuanya yang kita butuhkan di dunia akan ditambahkan. Tetapi kalau kita justru mengutamakan yang jasmani, kita akan tertinggal karena kita tidak akan bisa dewasa seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab itu mari saudaraku, oleh firman Allah pada pagi hari ini, pada Sabat ini, menjelang kenaikan Isa Masih, kita siapkan hati kita masing-masing supaya kita mulai berpikir, mulai berubah dari kehidupan Kristen yang muda menjadi Kristen yang dewasa seperti kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan semakin mengasihi kita semua.
Mempelai wanita itu bukan seorang anak kecil. Mempelai wanita Tuhan adalah seorang yang dewasa. Tidak mungkin Tuhan akan kawin dengan anak kecil. Tidak mungkin. Yang dirindukan Tuhan adalah wanita yang sudah dewasa. Inilah Kristen dewasa. Kristen yang tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai orang yang dewasa adalah seorang yang sudah bisa mencintai dan bisa dicintai. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bersama kita akan bangkit berdiri. Apakah kita sudah cinta sama Tuhan? Apakah benar-benar kita sudah cinta pada Tuhan? Saat ini adalah saat yang indah, di mana Tuhan juga berkata pada kita, apakah engkau mengasihi aku? Seperti Tuhan berkata pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, hai Petrus? Apakah engkau mengasihi aku, hai sidang jemaat GPT? Tuhan bertanya sampai 3 kali. Sebab Tuhan merindukan kepastian daripada kita. Apakah kita benar-benar mencintai Dia? Kalau kita sebagai Kristen yang dewasa, Kristen yang bukan anak-anak lagi, maka kita bisa menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Di saat ini, ku melakukan di saat ini, ku melakukan senandung kasih, senandung kasih pada Yesus, juga sekarang hati terangkat, hati terangkat, hati terangkat, hati di saat ini ku melakukan, di saat ini ku melakukan, senandung kasih, senandung kasih pada Yesus, juga sekarang hati terangkat, hati terangkat, hati terangkat, hati terangkat. Ku cinta Yesus. Bersama kita angkat tangan. Ku cinta Tuhan. Ku cinta cinta kau Tuhan, ku cinta kau Tuhan, Yesus Yesus
Begitu besar cinta-Mu Tuhan kepada kami, cinta-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, firman-Mu Tuhan senantiasa Kau sediakan untuk kami, makanan rohani untuk iman kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga ingin mencintai Engkau Tuhan, mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami. Dalam kehidupan kami Tuhan, kadang-kadang kami masih banyak kesalahan yang kami lakukan. Dalam kehidupan kami seringkali berkata bahwa kami mencintai Engkau, namun apa yang kami lakukan justru sebaliknya Tuhan. Kami masih berlaku seperti seorang anak-anak yang masih harus disuapi dengan susu, yang masih belum bisa bertumbuh dewasa akan iman kami. Kami masih sering terombang-ambing dengan angin pengajaran Tuhan. Kami masih belum dapat membedakan mana pengajaran yang baik yang daripada-Mu dan yang datang dari dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kiranya ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, dan kiranya firman yang senantiasa Kau sediakan kepada kami dapat membuat iman kami semakin hari menjadi semakin dewasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu banyak Bapa dosa kami. Kami mohon ampun atas dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, sisa kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah banyak berbicara kepada kami. Engkau sangat baik, Engkau sangat memperhatikan kami. Engkau menghendaki kepada kami semuanya supaya kami bisa mengikut Engkau sampai masuk kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami semuanya. Oleh sebab itu Kau tahu Tuhan banyak kelemahan dan kekurangan kami, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat yang Tuhan percayakan. Masih banyak kelemahan dan kekurangan di sana sini, tetapi melalui firman-Mu pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami kembali kepada Engkau. Kami mau mati bersama Tuhan supaya kami tumbuh bersama Engkau dan kami berbuah-buah sampai Engkau menyatakan pribadi-Mu berkenan menjemput kami di awan-awan seperti mempelai wanita yang Engkau rindukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, jikalau kami mengutamakan perkara-perkara yang rohani, mau dikuduskan, mau disucikan, mau dibentuk oleh firman-Mu, maka Engkau yang setia dan adil juga akan memperhatikan kehidupan kami sehari-hari. Di waktu yang sukar ini, di waktu yang sulit ini, Tuhan tetap memperhatikan kami. Bahkan segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan tentu akan menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mintakan sucikan jemaat-Mu, baik yang di Semarang maupun di luar kota Semarang, sampai di Bali maupun di Papua, di Jakarta dan sebagainya. Di Batam kami mohon kemurahan Tuhan. Engkau sendiri akan senantiasa memimpin, menyertai, memberkati, dan bahkan membentengi dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan dan firman-Mu tentu berimbas kepada kami, tetapi kami belajar biarlah imbasan yang baik itu Kau nyatakan kepada kami, supaya kami makin hari semakin bertumbuh dan bertumbuh sampai berbuah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Maka sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Maka biarlah kasih kemurahan rahmat dari Bapa serta cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus dari tempat Maha Tinggi serta persekutuan Roh Kudus Engkau sertakan bagi kami semuanya, mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali sebagai mempelai pria surga yang sangat mencintai kami.
Dan biarlah kasih kemurahan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang mengalir dan kami terima saat ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.